Halo semua, selamat datang kembali di channel YouTube saya, Charles Lee. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas dua saham dari sektor konstruksi. Kenapa saya membahas saham-saham sektor konstruksi, terutama dua saham ini? Karena menurut saya sudah mulai retest di atas EMA 50-nya ya, seperti itu. Memang cenderungnya belum confirm uptrend, tapi masih ada potensi seperti itu. Jadi buat teman-teman bisa manfaatkan potensi tersebut atau momentumnya tersebut. Buat teman-teman yang baru join atau baru mampir ke channel YouTube saya ucapkan selamat datang, selamat menonton. Semoga informasi yang saya sampaikan melalui video-video yang saya buat bisa bermanfaat buat teman-teman dalam membantu pengambilan keputusan. Buat teman-teman yang sudah like, share, dan subscribe channel YouTube saya ucapkan terima kasih banyak atas support dan dukungannya sehingga channel ini bisa berkembang sampai sejauh ini. Oke, tanpa berpanjang lebar, kita langsung masuk ke pembahasan dalam video kali ini. Ada dua, yaitu yang pertama ada WSKT atau Waskita Karya, dan yang kedua ada Adi Karya. Seperti itu. Untuk yang pertama WSKT seperti yang teman-teman ketahui tanggal 24 Juni 2022 mengalami kenaikan ya hampir 3% atau ke level 560 atau 2,75% ya, seperti itu, naik 15 poin. Tapi teman-teman perlu cermati dia sudah kembali di atas EMA 50-nya. EMA 50-nya di mana? Di 535 seperti itu. Nah, kemana arah pergerakannya? Kalau teman-teman lihat secara minor ya, ini dia range sideways-nya di range masih sideways ya, cenderungnya sideways, cukup lebar ya. Itu di area kalau kita misalnya ngambil yang terluar itu mungkin di sekitar 650-an sampai di 490 di sana. Cukup lebar. Tetapi kalau teman-teman lihat secara minor di sini dengan kembali di atas EMA ini ada potensi dia mulai mengarah atau minimal ke resisten terdekat, yaitu di level psikologis 600 di sini. Jadi buat teman-teman mungkin bisa manfaatkan karena volumenya cukup mulai ada ya, 2 hari terakhir ini mulai ada. Apakah nanti ada akumulasi atau tidak, kita coba cek broker summary-nya ya. Sedangkan garis MACD juga mulai mengarah ke atas kembali setelah kemarin sempat mampu breakout dari EMA 50, kemudian gagal bertahan karena IHSG-nya koreksi ya kan. Kemudian dia mulai turun lagi tertahan di level 520-an, sekarang mampu kembali berada di atas EMA 50 seperti itu. Kita coba cek broker summary-nya WSKT. Selama 1 minggu ada sedikit akumulasi ya oleh ZP, HD, BB, YP, dan CP. Kalau kita lihat 2 hari terakhir pas pada waktu kenaikan cukup tinggi ya, ada akumulasi oleh HD, ZP, BB, CP, dan CS seperti itu. Harga rata-rata di 530 sampai dengan 560. Kalau kita asumsikan di 540 masih floating profit ya, seperti itu. Nah, buat teman-teman bagaimana? Kalau menurut saya mending wait and see dulu. Kalau dia misalnya ini kan memang sudah breakout dari EMA 50, kemungkinan dia akan retest dulu. Kalau dia confirm maka dia akan melanjutkan. Jadi teman-teman bisa mungkin manfaatkan spekulasi buy di antara range 540 sampai dengan 550, itu ambil di bawah. Itu ke target kemana? Ke level resisten yang pertama di 600. Kalau mampu breakout maka ke resisten berikutnya yaitu di range antara 640 sampai dengan 650. Kenapa? Karena ada EMA 200-nya dan 650 sempat menahan beberapa kali saham SKT sini. Seperti itu.
Oke, saya kira cukup untuk WSKT. Kita lanjut ke saham berikutnya. Ada ADI Karya Persero. Kurang lebih sama dengan WSKT ya. Tetapi kalau ADI ini sudah mulai retest ke EMA 200-nya, kalau WSKT belum, seperti itu. Nah, untuk ADI sendiri tanggal 24 Juni 2022 mengalami kenaikan 3,16% ke level 815 atau naik 25 poin. Posisinya kalau dilihat EMA 50 ada di sekitar 735, sedangkan EMA 200-nya ada di sekitar 835. Sempat tersentuh tetapi pada waktu penutupan ditutup di bawah, yaitu 815, seperti itu. Bagaimana potensinya? Dilihat volume 2 hari terakhir ini cukup tinggi ya. Garis MACD juga mengarah ke atas, mulai naik kembali, menandakan dorongan belinya cukup tinggi. Ada apa dengan ADI? Kita coba cek broker summary-nya ya. Apakah ADI ini ada akumulasi atau kenaikan ini hanya sementara? Seperti itu, tidak ada akumulasi. Cek, jelas akumulasi cukup masif ya satu minggu ini oleh BP, CS, RX, LG, dan EP. Harga rata-rata paling murah di 740 ya, paling tinggi 815, mungkin di sekitar 780 sampai dengan 800. Kalau kita 780 saja sudah floating profit ya, kurang lebih 3-4%an seperti itu. Nah, buat teman-teman yang belum punya saham ADI, apakah bisa entry sekarang? Kalau menurut saya sebaiknya tunggu di mana? Kalau dia ada dua opsi ya. Kalau seandainya dia saham ADI ini mampu breakout dari EMA 200-nya di sekitar 835 atau sampai dengan 850, teman-teman bisa entry di sana untuk target di 900. Resisten 900. Tetapi kalau seandainya saham ADI ini gagal break dari EMA 200-nya bagaimana? Sebaiknya teman-teman bisa tunggu kembali di EMA 50-nya di sekitar 735 sampai dengan 750-nya, seperti itu. Nah, teman-teman perlu cermati juga karena ada potensi untuk ADI ini menyelenggarakan right issue ya. Ada right issue, memang jadwalnya belum keluar, nilainya berapa belum keluar, cuman informasinya akan menyelenggarakan right issue. Takutnya bahwa saham ini sengaja dibawa ke atas supaya teman-teman punya dulu, kemudian keluarlah jadwal right issue-nya, berapa besaran right issue-nya, kemudian andai kata right issue-nya di bawah harga pasar, kemudian di bawah harga pasar, sahamnya kemungkinan akan turun kembali. Seperti itu. Jadi bisa pertimbangkan untuk short term saja, seperti itu. Manfaatkan untuk fast trade, seperti itu. Oke, saya cukup sekian untuk video kali ini, pembahasan dari saham WSKT dan ADI Karya, seperti itu. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube saya, dan nantikan video analisa saham berikutnya. Terima kasih.